Tidak ada buku, tidak ada pengetahuan. Dan tidak ada pengetahuan, maka tidak akan ada sosialisme. Itulah yang dikatakan oleh Boris Akunin, seorang sastrawan Rusia yang telah menjadi saksi perjuangan literatur Rusia dari zaman Uni Soviet hingga sekarang. Kalimatnya seakan-akan menyiratkan bahwa literatur ini mempunyai dampak yang signifikan untuk pemerintah Soviet agar bisa mempropagandakan apa yang disebut dengan sosialisme. Karena literatur ini dianggap sebagai instrumen yang paling efektif dalam menyebarkan ideologi-ideologi pemerintah agar bisa sampai ke masyarakat Uni Soviet pada saat itu. Menarik bukan? Selamat datang di video kami. Kita di sini akan menjelajahi dunia yang menarik dan kaya dari perkembangan hiburan literatur dalam konteks budaya populer Rusia. Rusia dengan sejarah dan warisannya yang luar biasa telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur, baik untuk dunia maupun untuk masyarakat Rusia sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana literatur ini berkembang menjadi hiburan yang dicintai oleh masyarakatnya. Saya Muhammad Saneva. Saya Anastasia Harza Esa Diaul Aulia. Saya Fatika Sari Salsabila. Kami akan membahas lebih jauh terkait perkembangan literatur Rusia dari zaman Uni Soviet hingga sekarang. Nah, baik. Jika kita membicarakan tentang literatur Rusia, kita harus kembali ke masa Kekaisaran Rusia yang mana di situ telah berkembang sastra-sastra klasik Rusia yang tokoh-tokohnya juga sudah diakui dunia sebagai salah satu sastrawan yang menciptakan karya-karya yang hebat. Ya. Misal jika kita tahu tentang Dostoyevsky atau Boris Pasternak atau misalnya Alexander Solzhenitsyn dan yang lainnya, itu mereka telah membuat karya-karya yang sudah diakui dunia, bahkan beberapanya sudah dianugerahi oleh Nobel Prize. Nah, jika karya-karya tersebut yang memang populer pada zaman Kekaisaran, jika ditarik ke masa Uni Soviet, ya, di mana Uni Soviet ini menerapkan kebijakan, salah satunya kebijakan sensor terhadap beberapa karya, ya, baik itu karya sastra, baik itu karya lisan dan lain-lainnya. Nah, termasuk di literatur, itu juga berdampak pada penyebaran sastra-sastra klasik yang sebelumnya sudah ada. Ini dihambat laju penyebarannya karena beberapa karya-karya sastra klasik itu beberapanya ada yang sifatnya mengkritik pemerintah. Contohnya karya Alexander Solzhenitsyn yang berjudul The Gulag Archipelago. Di situ Solzhenitsyn mengumbar bagaimana kejamnya sistem penjara yang ada di Soviet. Ya. Nah, oleh karena itu sastra-sastra klasik ini sebenarnya tidak mendapatkan tempat di hati, bahkan diorgan pemerintah Soviet, ya, karena dianggap beberapanya itu telah menentang pemerintah. Tapi tetap ada beberapa karya sastra yang dipertahankan, yang memang itu kontennya tidak menyangkut tentang pemerintah. Nah, karya-karya klasik ini kira muncul di beberapa toko buku, ya, tapi mereka tidak bisa menarik perhatian masyarakat karena sastra-sastra klasik dianggap sebagai hal yang kuno, hal-hal yang klasik, hal-hal yang tidak kekinian. Jadi masyarakat Soviet saat itu tertarik dengan apa? Jadi ada salah satu genre literatur yang ini berasal dari barat, yaitu pulp fiction. Nah, pulp fiction ini gampangnya adalah seperti majalah yang berisi cerita-cerita pendek, yang mana cerita-cerita pendek ini itu biasanya genrenya itu tentang fantasi, horor, petualangan, atau mungkin detektif, ya, dan sejenisnya. Dan karya-karya ini yang disegani oleh masyarakat Soviet karena selain ini ada di toko buku, tapi juga ini merupakan produk budaya yang selalu dicari oleh masyarakat Soviet pada saat itu. Tapi karena ini produk barat sebenarnya, jadi awal mula pulp fiction ini dijual di pasar gelap di Rusia.
ya, dalam konteks ini Uni Soviet saat itu ya. Nah, untuk memanfaatkan kehadiran pulp fiction ini, makanya pemerintah Soviet ini mengadaptasi pulp fiction versi Rusia, yang mana di dalamnya ini terdapat topik-topik seperti patriotisme atau pengabdian terhadap negara dan lain-lainnya. Perspektif pemerintah Soviet sendiri, sebenarnya buku-buku itu tidak menjadi komoditas yang begitu penting, karena kalau tidak mempromosikan yang namanya ideologi sosialisme komunisme di buku itu, ya buat apa? Jadi seperti itu gampangnya ya. Jadi buku ini tidak diutamakan sebagai penghasil atau penyebaran buku itu tidak dilakukan oleh pemerintah Soviet karena alasan tadi. Jadinya buku ini dari pemerintah itu cuma mengedarkan buku-buku yang sifatnya berkaitan dengan pemerintah, karena sekaligus untuk sebagai instrumen propaganda ideologi sosialisme komunisme. Namun kegiatan membaca itu sebenarnya pada tahun 1960-an itu menjadi booming, sampai-sampai anak-anak di zaman Soviet itu pada tahun itu jadi gemar membaca ya, karena salah satunya ini adalah dampak dari pulp fiction tadi yang menghadirkan konten-konten yang tidak bosan dan cenderung menarik bagi masyarakat Soviet saat itu. Lalu bagaimana dengan karya-karya klasik yang tadi dilarang karena kontennya yang cenderung mengkritik pemerintah? Jadi dulu ada namanya sistem makulatura. Nah, makulatura ini adalah sistem untuk memilah kembali buku-buku itu, buku-buku yang dilarang tadi, atau bahkan menghancurkannya karena dianggap sudah tidak penting, ya. Dan ini dapat mengganggu keberlangsungan ideologi komunisme yang dijalankan pada zaman Uni Soviet itu. Sering berjalannya waktu, pada zaman Gorbachev tahun 1985. Ini kebijakan sensor tadi mulai diminimalisir dengan salah satu implementasinya adalah menerbitkan karya-karya yang dilarang tadi ke dalam jurnal literatur, ya. Dan juga punchline-nya adalah pada tahun 1990-an bentuk sebuah organisasi penerbit serusia yang dinamakan dengan Asosiatsiya Kniga Izdatelей России, ya, itu dalam bahasa Rusianya. Dan sering berjalannya waktu, 4 tahun berkembang, itu muncul sekitar kurang lebih 7.000 penerbit di seluruh Rusia yang menerbitkan banyak genre buku dan juga beragam konten yang dihadirkan di buku-buku itu, sehingga konten-konten di buku itu setelah Uni Soviet runtuh itu menjadi sesuatu yang sudah mulai terbuka karena konten-kontennya sudah terjun bebas dan tidak terikat oleh peraturan pemerintah lagi. Nah, selain buku, terdapat perkembangan banyak jenis literatur lainnya. Misalnya yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang serial dan film, yang mana banyak cenderung menyangkut kisah-kisah detektif dan petualangan. Kemudian ada cerita detektif. Cerita detektif ini membawa pengaruh nilai sosial dalam fiksi detektif dan pandangan terhadap kepemilikan dan kewirausahaan. Untuk pengaruh nilai sosial dalam fiksi detektif sendiri, fiksi kriminal Rusia menyoroti perubahan nilai sosial dan moral di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti, membawa pertanyaan tentang batas antara kebaikan dan juga kejahatan. Jadi, kita mempertanyakan bentuk perilaku tertentu. Penekanan pada motif dan alasan dibalik kejahatan menyoroti konflik nilai-nilai antara era Soviet dan Rusia baru. Dan pandangan terhadap pendidikan dan kewirausahaan, fiksi detektif Rusia menyoroti perubahan persepsi terhadap kepemilikan dan kewirausahaan dari masa Soviet ke Rusia baru. Nilai-nilai yang dihargai dan dikecam dalam masyarakat berubah seiring dengan perubahan sistem sosial dan sistem politik. Yang pertama kemudian ada Superman. Superman ini jadi tradisi penjahat baik dalam budaya Rusia. Superman juga tokoh Bolshevik atau pria super.
memiliki karakteristik protagonis, dan menjadi penulis novel detektif. Untuk tradisi penjahat baik, budaya Rusia memiliki tradisi yang menggambarkan tokoh-tokoh penjahat baik yang mendistribusikan kembali kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Tokoh legendaris seperti Emelian Pugachev dan Stepan Razin mewakili tradisi ini. Terdapat karakteristik pahlawan super Rusia yang seringkali ada adalah veteran perang Afghanistan atau Chechnya. Mereka merupakan penyendiri tanpa keluarga, hidup sebagai yatim piatu, tegas, tidak menunjukkan kelemahan, dan tidak merokok atau minum beralkohol. Mereka pada Savieli Govarkov dalam karya Viktor Dotchenko yang memerangi mafia dengan cara yang menyerupai pahlawan super seperti Rambo. Karakteristik protagonis seringkali ahli dalam seni bela diri dan bertindak membela diri sambil menegakkan ketertiban ketika negara gagal melakukannya. Sebagian besar penulis novel detektif Rusia memiliki latar belakang sebagai polisi atau penyelidik. Mereka seperti Alexander Kivinov dan Andrei Konstantinov memperlihatkan simpati pada para penjahat, mengekspos kekurangan dalam aparat kepolisian, dan seringkali mengambil jalan pintas dalam menangkap penjahat. Superman juga jadi dari karya Boris Akunin. Penulis ini dengan nama pena Grigory Chkardishvili terkenal dengan novel detektif sejarahnya yang melibatkan petugas polisi era Svandorin. Novel-novelnya yang populer menggabungkan latar belakang sejarah, romansa, dan ketegangan dalam narasi yang mendalam dan ditulis dengan baik. Penggambaran kasus kriminal dan sejarah politik seperti beberapa karyanya seperti The Coronations menggabungkan kasus-kasus kriminal dengan latar belakang sejarah politik, menciptakan kisah yang menarik dengan unsur konspirasi dan peristiwa sejarah. Lalu Superman juga mengadaptasi ke media lain. Beberapa karya penulis seperti Boris Akunin ini telah diadaptasi ke dalam film dan serial televisi, menunjukkan popularitas cerita-cerita detektif dan kriminal dalam budaya populer Rusia. Dan penulis detektif wanita seperti Marinina menggunakan novelnya untuk menyoroti bahaya pekerjaan polisi, korupsi dalam aparat kepolisian, dan isu-isu sosial seperti peran perempuan dalam masyarakat kontemporer. Kamienskaya sebagai karakter utama memiliki hubungan yang tidak biasa dengan feminitas, menampilkan ketidakminatannya pada urusan rumah tangga dan kesetiaannya pada pekerjaannya, didukung oleh keluarganya yang protektif. Selain Marinina, penulis lain seperti Irina Zarubina dan Polina Dashkova juga menciptakan tokoh-tokoh perempuan yang tangguh dalam cerita detektif mereka, menyoroti kurangnya kepolisian yang kompeten dan menampilkan perempuan yang mandiri menyelesaikan masalah dan kejahatan sendiri. Penulis detektif wanita seperti Alexandra Marinina dan Nastya Kamienskaya. Marinina yaitu seorang mantan penyelidik polisi dikenal melalui novel detektifnya dengan tokoh utama Nastya Kamienskaya, seorang perwira polisi perempuan yang bekerja di lingkungan yang didominasi oleh laki-laki, menawarkan pandangan yang unik tentang sistem kepolisian. Penulis detektif wanita juga menganalisis kriminalitas dan psikopat, isu sosial dan peran perempuan, dan tren detektif yang ironis. Untuk analisis kriminalitas dan psikopat, Marinina menggunakan novelnya untuk mengeksplorasi kompleksitas kejahatan, fokus pada analisis psikopat sebagai penjahat dan memahami motivasi mereka melalui sudut pandang traumatis pribadi. Dari isu sosial dan peran perempuan, novel-novelnya menggarisbawahi bahaya pekerjaan polisi, korupsi dalam aparat kepolisian, serta peran perempuan dalam masyarakat kontemporer, menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang tangguh dan mandiri dalam menyelesaikan masalah dari kejahatan. Dan tren detektif ironis, selain Marinina, penulis lain seperti Daria Donsova dan Maria Vorontsova juga mulai populer dengan novel detektif ironis mereka, yang menawarkan humor dan nuansa ironi dalam cerita mereka. Selanjutnya, sinetron atau soap operas. Selama awal tahun 1900-an, telenovela Brazil dan Meksiko menarik penonton ke televisi. Melodrama berlebihan mereka yang diperkaya oleh suara latar Rusia dan akting yang sangat emosional dengan ekspresi berlebihan menarik perhatian penonton. Serial ini berfungsi sebagai saluran emosional di mana mungkin untuk menunjukkan belas kasihan terhadap penderitaan orang lain ketika dunia di sekitar penonton televisi runtuh dan berubah menjadi kekacauan.
Rusia tidak dapat menyajikan hiruk-pikuk emosional itu. Sebaliknya, negara itu dihantui oleh kejahatan. Selanjutnya, masuk ke crime series atau serial kriminal. Serial ikonik seperti Streets of Broken Lights mencerminkan realitas kehidupan di kantor polisi Petersburg dengan sentuhan humor dan kreativitas dalam memecahkan kejahatan. Keadaan sulit yang dihadapi oleh tim penyidik, termasuk kurangnya dukungan administratif dan finansial, menambah dimensi realisme pada cerita tersebut. Dan pada intinya, perkembangan ini memberikan identitas baru bagi industri televisi Rusia, dengan memproyeksikan daya tariknya secara nasional dan internasional melalui genre kejahatan yang sukses dan kreatif. Dose Detektif Dubrovsky atau Dose Detektiva Dubrovskaya yang dirilis pada tahun 1999 adalah serial detektif berdasarkan novel Lev Dubrovsky. Pada film tersebut merupakan mantan perwira FSB yang terlibat dalam intrik politik dan kejahatan. Ia mencoba memecahkan kasus hak cipta dan mengungkap pemalsu uang. Serial ini memiliki alur cerita kompleks dengan unsur humor. Selanjutnya, Alexei Nikolaev yang diperankan oleh Mikhail Porechnikov memiliki kemampuan untuk berubah menjadi berbagai karakter dan menyelesaikan kejahatan dalam serial Agent of National Security. Selanjutnya ada serial lain, Secrets of the Investigation, yang mengikuti penyidik perempuan Masha Svetova yang menyelidiki kasus pembunuhan dan ledakan pada film tersebut. Lalu ada serial Tanpa Kejahatan. Serial Tanpa Kejahatan muncul seiring dengan stabilitas sosial dan ekonomi yang menandai kehidupan yang tampaknya kembali normal pada saat itu. Contohnya termasuk An Ideal Pair, sebuah komedi petualangan yang melibatkan penipuan oleh Anna dan Genrikh, serta Black Raven, serial misteri yang melibatkan dua wanita bernama Tatiana. Selanjutnya ada serial lain seperti Lines of Fate dan Hours yang menyajikan kisah nasib orang-orang di provinsi Moskow tanpa keterlibatan kejahatan. Meskiev, pembuat film Lines of Fate dan Hours, berhasil membuktikan bahwa ia mampu menciptakan serial televisi yang menarik tanpa melibatkan unsur kejahatan dan membuat film berkualitas tinggi.